Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman RK. Jumpa lagi bersama saya dengan Teguh Suntoro dalam acara di Bincang Kebangsaan, yaitu podcast Ramadan RK. Oke, baik teman-teman RK. Untuk kali ini Bincang Kebangsaan kita di tema Ramadan RK podcast sudah beberapa mengundang para narasumber dengan berbagai latar belakang. Nah, untuk kali ini pembahasannya yaitu tentang perempuan dan tindak terorisme atau aksi terorisme. Itu lebih tepatnya lebih spesifik. Jadi seperti apa keterlibatan atau peran perempuan di tatanan sosial sehingga mereka terlibat di dalam aksi-aksi kekerasan ataupun sebagai korban tindak kekerasan. Oke, baik. Untuk lebih lanjutnya, kami sudah mencoba atau mengundang narasumber yang sudah lama terlibat atau menggeluti di bidang perempuan dan aksi-aksi terorisme ini, yaitu sudah ada di sebelah saya Ibu Debbie Afianti. Ibu Debbie Afianti ini beliau adalah salah seorang aktivis Muhammadiyah sekaligus sebagai pengurus dari Aisyah Muhammadiyah. Selain itu juga beliau Direktur Eksekutif Laboratory of Indonesian and Global Studies Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kalau ngomongin tentang masalah perempuan dan aksi terorisme, sebenarnya itu kan bukanlah isu-isu terbaru. Kita untuk mengawalinya sebelum mengarah ke keterlibatan perempuan tentang aksi kekerasan, mungkin kita lebih tahu dulu sebenarnya bagaimana agama Islam itu memandang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, Bu ya. Jadi ini kita harus pahami dulu. Jadi seperti apa gitu Islam memandang perempuan dan laki, mungkin lebih tepatnya kesetaraan gender, Bu ya. Jadi seperti apa ya? Mungkin Ibu bisa bantu jelaskan ke teman-teman RK juga biar lebih paham dulu mengenai kesetaraan ini, bagaimana Islam memandangnya. Oke, terima kasih Mas Teguh. Sebenarnya Islam itu justru yang memulai kesetaraan gender, karena sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri memang banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanya masalah ketakwaannya, jadi derajat ketakwaan dan juga amalnya gitu ya. Nah, di awal-awal ketika Rasulullah hadir juga kan masyarakatnya masih sangat jahiliyah ya. Praktek-praktek yang menghilangkan keberadaan perempuan, bayi-bayi perempuan itu dikubur, kemudian juga perempuan-perempuan banyak yang diperdagangkan, dijadikan budak. Tapi setelah Islam datang malah justru mereka dimerdekakan kan, karena memang di dalam ajaran Islam laki-laki dan perempuan itu dilindungi hartanya, jiwanya, dan juga fisiknya gitu. Jadi sama dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, kemudian memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Bahkan perempuan itu diistimewakan gitu. Perempuan bisa melahirkan, bisa mengandung dulu ya, melahirkan, menyusui, dan itu diganjar pahala gitu dengan melakukan kegiatan biologis khas perempuan ya. Nah, sementara laki-laki kan tidak bisa. Kemudian di hadis juga bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu gitu. Dan ketika Rasul ditanya siapa yang harus dihormati, dimuliakan, yang pertama adalah ibumu, kemudian siapa lagi ibumu, kemudian siapa lagi ibumu, sampai 3 kali. Nah, itu kan menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan. Kemudian
kenapa bisa terjadi ketidaksetaraan gender gitu ya, yang seringkali kemudian memakai legitimasi ayat-ayat Al-Quran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan sebaik-baiknya tempat bagi perempuan hanya di rumah misalnya gitu. Nah itu karena adanya tafsir yang dilakukan oleh lagi-lagi laki-laki kan. Dan apa yang membuat itu bias gender? Karena para penafsir itu hidup di zaman dan juga di lingkungan masyarakat yang patriarki, di mana perempuan karena dibilang perempuan terbuat dari tulang rusuk, nah yang bengkok, maka dia harus diluruskan oleh laki-laki, dibina, kemudian dibimbing dan sebagainya. Nah, padahal perempuan itu tetap sama, secara lahir sudah sempurna sebagai manusia yang utuh, tidak ada subordinasi di dalam Islam, hanya penafsiran yang membuat perempuan kemudian menjadi warga kelas 2 gitu, yang kemudian dibatasi geraknya, dibatasi aktualisasi dirinya, pemaksimalan potensi dirinya dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam Islam sendiri sebenarnya justru perempuan boleh dan memang harus gitu menggunakan akalnya, menggunakan kekuatan fisiknya dan juga menggunakan jiwa raganya untuk dakwah. Kan kita sering melihat kisah-kisah sejarah banyak perempuan-perempuan yang kemudian berkontribusi di dalam ruang publik ya. Di masa Rasulullah juga ada yang ikut membantu di dalam medan peperangan. Aisyah sendiri kemudian juga memberikan pengajaran kepada para sahabat Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam Islam tidak ada subordinasi perempuan sebenarnya. Berarti memang itu disebabkan adanya kasta, misalkan tadi Ibu bilang kasta kedua atau kelas 2 atau itu karena adanya budaya sama tafsir tadi ya. Nah, tafsir itu dan kebetulan di lingkungan patriarki gitu. Nah ini berarti kan perbedaan tafsir Bu ya. Nah, perbedaan tafsir ini dipengaruhi itu lebih dipengaruhi oleh apa gitu biasanya Bu? Maksudnya dengan tafsir kayak misalkan tadi karena di lingkungan patriarki, jadi penafsirannya perempuan di nomor 2 kan gitu. Iya. Atau perannya geraknya tidak boleh ada di ruang publik. Nah, penyebab tadi perbedaan tafsir tadi itu yang lebih signifikan itu apa Bu ya? Maksudnya selain di lingkungan patriarki si penafsir itu sendiri. Ya, kurangnya akses juga bagi perempuan. Perempuan tidak diberikan akses untuk menunjukkan potensi dirinya, di bidang mana dia bisa unggul, di bidang mana dia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Bisa jadi laki-laki misalnya tidak memiliki kemampuan di bidang itu, tapi perempuan bisa. Nah, tapi karena tidak diberikan akses, maka kemudian tidak muncul gitu perannya. Iya. Berarti memang di sini ada penempatan sesuai dengan kemampuan atau profesionalisme daripada perempuan itu kan? Iya. Misalkan di sosial, di keluarganya, di masyarakat, atau dari segi agamanya. Misalkan kalau misalkan dari segi agama di masyarakat seperti ini, ya harus seperti ini. Misalkan di dunia kerja misalkan. Jadi itu bagaimana penerapannya Bu nanti kalau misalkan Islam? Ketika perempuan diberikan akses ke pendidikan untuk memperoleh pendidikan sampai level tinggi, nah itu perempuan akan mampu untuk berkontribusi lebih ya, menunjukkan potensi dia di sebelah mana, kemudian kontribusinya seperti apa. Nah, kemudian ketika masyarakat tadi ya, masyarakat yang patriarki itu sangat mendewa-dewakan hanya satu standar dalam penerapan atau pemahaman keagamaan, yaitu standar yang dimiliki oleh laki-laki, perspektifnya laki-laki, maka perempuan lagi-lagi tadi tidak dianggap eksis gitu, tidak dianggap bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Nah, itu juga yang akan mempersulit adalah misalnya ketika di keluarga juga dibiasakan makan makanan enak hanya untuk bapak dan anak laki-laki dulu, sisanya baru ibu dan perempuan, anak perempuan. Kemudian ketika keuangan keluarga sedang sulit, maka
pendidikan diberikan hanya kepada anak-anak laki-laki dulu sebagai prioritasnya, perempuan cukup sampai SMP atau SMA kemudian nikah gitu. Nah, itu yang banyak hambatan-hambatan yang kemudian terjadi ketika tidak diberikannya akses kepada perempuan. Tadi ya, akses di bidang pendidikan, akses untuk mempelajari lebih banyak lagi, memperluas wawasan, kemudian akses untuk memperluas pergaulannya, karena dia dibilang perempuan tempatnya di rumah, maka dia tidak boleh keluar rumah gitu. Nah, padahal dia harusnya bisa bergaul, bisa bersosialisasi, dan dia bisa berkontribusi gitu ke masyarakatnya. Nah, ya Bu, tadi seperti Ibu bilang dikasihnya kesempatan ruang atau peran buat perempuan. Apakah di sini memang mungkin dikasih peran bahwa jadi untuk mengangkat kasta dalam artian untuk setara dengan laki-laki. Untuk kesetaraan ini, apakah itu kayak misalnya tadi Ibu beri contoh makan yang utamakan laki-laki dulu, nanti perempuan sisanya, karena saya sendiri juga pernah seperti itu. Iya. Apakah itu salah satu tindakan ini tafsir lagi Bu ya? Apakah itu salah satu tindakan untuk menghormati dalam artian laki-laki, misalkan maskulinitas, misalkan, atau itu salah satu kalau seandainya harus makan bersama misalnya, apakah itu melawan atau kontra sama tadi sebagai satu bentuk menghormati laki-laki? Sebenarnya itu lebih ke budaya yang sudah mengakar ya. Tapi di sebagian etnis kita juga ada juga yang malah justru perempuan yang lebih dominan kan, perempuan yang bisa memegang peran. Yang sistem matrilineal malah memperbolehkan perempuan untuk memegang peran lebih daripada laki-laki. Nah, jadi kembali lagi kepada budaya setempatnya seperti apa, kemudian pemahaman keagamaannya juga seperti apa. Jadi di sini memang budaya berperan penting, sama pemahaman tafsir tadi ya, pemahaman tafsir mengenai tentang kesetaraan ini. Kalau untuk tadi peran perempuan, laki-laki, terus peran gender antara feminisme sama maskulinitas. Ibu bisa menjelaskan perbedaan daripada istilah-istilah tersebut tadi. Misalkan perempuan laki-laki seperti ini, feminisme sama maskulinitas seperti ini, gitu. Apa sama atau memang beda gitu? Kalau di masyarakat yang patriarki ya, lagi-lagi maskulinitas ya ditentukan dengan simbol-simbol kekuatan ya, bahwa yang kuat itu laki-laki, yang lemah pasti perempuan. Kalau gerakan feminisme itu adalah gerakan yang membuka ruang yang lebih untuk perempuan supaya lebih memperoleh akses yang sama, kemudian mendapatkan perlakuan yang sama secara adil, secara imbang, dan kalau kita sekarang mengenalnya bukan equality ya, equity, tergantung pada kebutuhan perempuannya itu sendiri. Bisa jadi kita beri hal yang sama pada laki-laki dan perempuan, tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Jadi kita harus melihat juga kebutuhan perempuan. Ya, kebutuhan perempuan. Jadi memang di sini Islam sendiri tidak ada masalah dengan feminisme, karena kan memang spirit dari Islam adalah untuk memposisikan perempuan dan laki-laki sebagai setara ya, sebagai pasangan. Kalau pasangan kan berarti sama tinggi gitu. Oke, berarti setara sebagai pasangan. Setara sebagai pasangan. Dan otomatis punya peran juga sama gitu. Iya, dan saling melengkapi gitu. Misalnya yang laki-laki di bidang A, maka yang perempuannya bidang B, maka dia bisa jadi si perempuannya di bidang B lebih memimpin daripada si laki-laki, tapi laki-lakinya memimpin di bidang yang lain gitu. Nah, jadi kepemimpinan juga nanti juga akan setara gitu, tergantung di bidang mana mereka memiliki kemahiran. Tapi sejauh ini dari yang sudah Ibu lakukan Bu ya, terutama di bidang penanggulangan atau pencegahan tentang keterlibatan perempuan
yang sudah dilakukan sudah berapa tahun? Saya studi di Australia itu tahun 2006 ya. Saya studi kontraterorisme, saya mengambil Master of Counterterrorism Studies. Nah, di Monash University 2006 itu sebenarnya saya baru selesai dari mengambil S2 di Ilmu Politik UI. Tapi kemudian ada kejadian bom kedubes Australia. Itu tempat saya lalu lalang ke kampus saya. Nah, itu yang membuat saya, kayaknya saya harus mencari tahu tentang ini. Kenapa bisa terjadi terus gitu di Indonesia, sejak bom Bali kok terus ada gitu. Nah, kemudian sepulang dari Australia saya bekerja di British Embassy sebagai analis untuk counterterrorism. Nah, di situ saya mulai menggeluti bidang riset dan juga kebijakan untuk kontraterorisme. Okay. Selama menggeluti penelitian riset itu tentang kontraterorisme, terutama keterlibatan perempuan ya, itu adakah temuan-temuan yang mungkin di luar dugaan Ibu selama ini, misalkan keterlibatannya perempuan di ruang lingkup aksi terorisme gitu. Mungkin sebelum terorisme ke kekerasan dulu itu biasanya mereka atas dasar apa Bu? Motivasi atau mungkin kekecewaankah dari perempuan-perempuan yang mereka terlibat itu sejauh ini seperti apa? Sebenarnya di Indonesia ya, untuk studi kasus Indonesia itu memang bisa kita bedakan antara kelompok terorisme yang pro Al-Qaeda dengan yang pro ISIS. Peran perempuan di kelompok yang pro Al-Qaeda itu selalu adanya di ranah domestik. Dia di belakang gitu. Dia yang jadi mesin produksi untuk tentara-tentara yang akan diterjunkan nanti di medan perang dalam tanda kutip. Kemudian juga dia yang menjadi madrasah atau pendidik bagi anak-anaknya. Dia juga yang mendukung suaminya menjadi pasangan yang loyal, melindungi suaminya, memberikan logistik, menyediakan kebutuhan suaminya dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat ya pasca berdirinya ISIS, itu banyak sekali perekrutan perempuan-perempuan tidak untuk di ranah domestik. Mereka dilatih kemudian didoktrin untuk juga sama bisa melakukan amaliyah atau melakukan tindakan terorisme itu dengan dirinya sendiri, tidak dengan menyewa laki-laki atau membayari laki-laki atau menyuruh laki-laki. Nah, apa yang terjadi di tahun 2016 ketika Dian Yulianovi itu mau melakukan bom panci, nah itu salah satu bentuk keaktifan perempuan ya. Sebelumnya memang ada di kelompok-kelompok jamaah Islamiyah itu peran perempuannya hanya sebagai tadi ya di ranah domestik, dan kalaupun di ranah publik itu hanya untuk fundraising, untuk mencari dana, kemudian untuk perekrutan, dia kemudian mencari orang-orang yang simpati, kemudian direkrut untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tapi pasca ISIS, ketika Dian, kemudian dilanjutkan lagi rentetannya ada Ika, ada Anggi, kemudian pas bom Surabaya malah justru keluarga dengan anak-anak, nah tidak hanya perempuan tapi juga anak mulai dilibatkan. Nah itu kita melihat ada pergeseran bahwa ternyata motivasinya tidak hanya sekedar ikut doktrin, tapi sepertinya mereka juga ingin memaksimalkan aset ya, sumber daya mereka, karena laki-lakinya banyak yang ditangkap. Jadi di sektor keamanan sangat ketat, laki-laki banyak ditangkap, maka kemudian dikerahkanlah sel-sel yang tidak terlalu besar, sel-sel keluarga yang dianggap sangat efektif. Apalagi kemudian perempuan dan anak-anak seringkali luput dari perhatian aparat keamanan, dianggap tidak membahayakan. Nah, itu yang kemudian mereka manfaatkan sebagai strategi untuk menyerang. Perempuan dan anak-anak memang ada pandangan tersendiri ya, terutama bagi keamanan gitu ya. Betul sih.
kalau melihat perempuan dan anak, apalagi orang tua gitu ya, entah yang kemungkinan wah ini kayaknya tidak mengancam nih, makanya kayaknya lebih efektif bagi mereka ya. Oke. Itu perempuan-perempuan seperti ini, apakah itu berangkat dari dasar kekecewaankah, misalkan dari peran tadi maskulinitas atau feminisme, atau ada dasar itunya? Selain dari kebijakan organisasi mereka juga ada yang faktor personal ya, ada yang memang ingin mencuci dosa-dosanya di masa lalu. Dengan melakukan ini maka saya akan mendapat ganjaran pahala, kemudian terhapuslah dosa-dosa saya di masa lalu, mungkin dia pernah melakukan apa, atau dia juga ingin berkontribusi sebagai anak yang solehah, memberikan pahala kepada orang tuanya, karena misalnya orang tuanya masih belum menjalankan ajaran Islam secara kafah gitulah ya, atau belum masih mencampur adukan dengan kesirikan gitu, misalnya pergi ke dukun atau apa. Nah, itu yang kemudian bagi dia adalah salah satu cara untuk menolong orang tuanya. Kemudian ada lagi motivasi ini kalau ini saya belum tahu ya di Indonesia ada apa tidak. Tapi kalau di beberapa negara Eropa itu banyak anak-anak yang ikut ke Suriah, anak-anak remaja, itu karena merasa cool gitu, merasa keren dengan bergabung, melihat postingan-postingan di media sosialnya ISIS, anak-anak muda ganteng-ganteng bawa senjata. Nah, kalau yang perempuan itu saya harus menjadi bride-nya, harus jadi pengantinnya si ganteng tadi gitu. Nah, itu juga ada. Jadi tergantung pada motivasi personal gitu. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, sudah bersuami, biasanya memang dia memang turut suami, dan juga kalau yang masih single biasanya tadi ya ada personal reasons. Kemudian kalau ibu, nah biasanya dia khawatir anaknya nanti terlantar kalau dia hanya melakukan aksi sendiri atau dia bersama suaminya saja. Anaknya nanti terlantar, kemudian mendapat stigma bully dari masyarakat, atau yang paling mereka takutkan adalah anak-anaknya akan dipelihara oleh negara, yang otomatis itu adalah musuh mereka. Itu ditakutin sama. Nah, itu makanya kenapa mereka ngajak satu keluarga, supaya anak-anaknya tidak kemudian dipelihara oleh negara yang mereka anggap sebagai togut. Wah iya, menarik juga ternyata ya. Pantesan banyak satu keluarga, bahkan mungkin ngajak saudara-saudaranya. Iya, kalau dulu kan memang prakteknya adalah yang biasanya menarik itu dari sistem kekerabatan ya. Makanya kemudian di Bali Bomber itu pelaku-pelakunya adalah masih punya hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga. Kemudian bisa juga antara murid dengan guru gitu. Ketika gurunya dianggap sebagai tokoh karismatik, maka dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kemudian juga sistem ketaatan, dan ada juga yang direkrut oleh temannya. Tapi yang sekarang direkrut oleh keluarga inti gitu. Kalau yang dulu kan masih kakak adik ya, ipar. Tapi kalau sekarang lebih ke keluarga inti, bapak, ibu, dan anak. Selain secara langsung, entah itu dari keluarga, kerabat, keluarga inti, ada teknologi juga Iya, betul. Media sosial belakangan ini memang sangat sangat gencar sebagai alat propaganda dari kelompok-kelompok terorisme, karena tanpa harus mendatangi secara fisik, dia mampu mendoktrin seseorang untuk melakukan tindakan terorisme. Makanya kemudian kalau dulu kita kenal bahwa ada kelompok yang menerapkan sistem sel, kemudian harus ada pimpinan yang ditaati, kemudian berjenjang seperti MLM gitu ya, ada yang atas, ada yang bawah, kemudian menyebar. Nah, kalau sekarang akhirnya karena lewat media sosial ya sistemnya lone wolf, jadi tunggal dia meradikalisasi dirinya sendiri dengan membaca apa yang ada di media sosial atau di internet, kemudian dia menghubungi pihak yang memposting, kemudian dia diperintah ya dia mau gitu, karena doktrinnya sudah masuk bahwa ganjarannya adalah surga, ganjarannya adalah kamu mendapat pahala, ganjarannya dosa kamu akan terhapus dan sebagainya. Nah, iya Bu, ini kan terkait penyebaran dengan segala macam bentuknya, entah itu dari kerabat, keluarga atau media sosial. Nah, di sini kayaknya seperti ada peran ibu gitu ya,
peran perempuan karena tadi Ibu bilang sebagai Madrasah. madrasah dan produksi gitu lah. Nah itu seberapa penting Bu, peran Ibu sebagai madrasah dalam membentengi anak-anaknya terutama untuk pencegahan itu seperti itu. Ya karena anak dengan ibu itu kan kelekatannya tinggi ya, sampai dengan dewasa pun kalau dengan ibu sendiri kita kan sering bermanja-manja, sering curhatnya ke ibu bukan ke bapak gitu. Betul. Tapi kalau anak laki-laki saya juga kayak agak gimana gitu. Iya. Nah laki-laki maupun perempuan itu sama. Kalau ketika ketemu ibunya paling seneng kalau disayang, dimanja-manja. Nah justru di situ peran ibu untuk membentengi anaknya supaya tidak terayu lah ya, terbujuk oleh kelompok tersebut dengan menanamkan nilai-nilai yang sudah diadopsi oleh mereka berdasarkan paham keagamaannya. Biasanya di keluarga-keluarga yang memang pahamnya sudah Islam wasatiyah, Islam moderat, itu mereka sudah dari awal kan mengajari toleransi, mengajari perbedaan, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan secara ras, suku, agama dan sebagainya. Kemudian menanamkan bahwa kerjasama itu penting, dia tidak boleh hidup sendiri, eksklusivisme itu tidak boleh gitu. Mereka harus merangkul semua orang ketika punya pekerjaan bersama. Nah itu pentingnya ibu ketika dia mengajarkan itu, tidak dengan mengajarkan kayak kuliah gitu ya, ini toleransi adalah enggak, tapi dia mencontohkan. Jadi bagaimana ibu misalnya menyuruh anaknya ketika dia masak lebih, ini kirim ke tetangga, nah anaknya yang kirim. Nah dengan begitu kan anaknya jadi tahu, oh iya si ini rumahnya begini, si ini ternyata agamanya beda, tapi ibu saya tetap kasih. Kemudian ibu juga bisa memberikan contoh bagaimana mengkritisi doktrin agama yang diterima. Jadi misalnya ketika mereka belajar agama bareng, mendengarkan pengajian di TV, misalnya di pengajian majelis taklim atau apapun, ibu itu bisa mencontohkan bagaimana dia mempertanyakan sebuah dalil. Bukan berargumen debat kusir, tapi bagaimana mereka melatih anak-anaknya untuk mempertanyakan apakah ini benar, apakah ini manusiawi, apakah ini adil, gitu, misalnya. Ketika pemuka agama misalnya menyuruh mereka untuk tidak bergaul dengan yang berbeda, nah itu mereka harus diajak berpikir kenapa harus seperti itu, bukan hanya taklid nerima iya tunduk patuh gitu. Jadi di sini peran perempuan ya, sangat penting sekali ya. Dan sejauh ini seperti apa Bu perempuan-perempuan dan atau ibu-ibu ini ya yang salah satu inti daripada pendidikan di keluarga utama itu apa yang harus ada dalam perempuan-perempuan atau ibu-ibu ini untuk yang mungkin ibu-ibu muda, calon-calon ibu muda sekarang banyak milenial gitu kan, ibu-ibu muda yang fenomena hijrah itu banyak dari ibu muda ya kan. Nah terus ya mungkin kalau ibu-ibu yang sudah generasinya udah lewat ya mungkin itu masih terbilang masih kayaknya yang misalkan aku lihat kayaknya mereka masih toleran. Nah tapi kalau yang misalkan ibu-ibu muda ini kan apalagi mereka yang baru mengetahui atau baru belajar tentang keislaman gitu kan, itu kan kayaknya lebih kayak lebih paling Islam gitu lah ya. Itu sebenarnya untuk melihat fenomena-fenomena tersebut bagaimana kita maksudnya menyikapinya, apalagi ya teruntuk buat yang perempuan lainnya lah gitu. Apa yang harus dibekali gitu, terus bagaimana seharusnya gitu dengan yang pertama sebenarnya perempuan kecil, anak gitu ya, anak perempuan, kemudian perempuan remaja, perempuan dewasa, kemudian ibu. Nah itu harus dibekali dengan pandangan keagamaan yang moderat tadi ya. Bagaimana membekalinya ya,
kita harus membuka jalan buat mereka. Misalnya mereka senangnya mengakses internet, maka berikan website-website yang memang menyuguhkan ajaran-ajaran atau paham keagamaan Islam yang moderat, yang wasatiyah gitu, yang tidak menganjurkan kekerasan. Kemudian di sekolah-sekolah juga harus ada pelatihan untuk guru-guru, tidak hanya guru agama, tapi semua guru, bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persaudaraan, keragaman, menghargai keragaman dan sebagainya, sehingga anak-anak itu bisa bertanya, bisa melihat, bisa menyerap pemahaman keagamaan itu dari media apapun, bisa dari internet, bisa dari teman sebaya, atau dari guru, atau dari pemuka agama. Nah, ulama perempuan juga cukup signifikan di sini, karena kan biasanya di level sampai terkecil ya, sampai level desa itu ada majelis taklim. Nah, ulama perempuan yang sampai di tingkat akar rumput itu juga perlu untuk diberi training gitu tentang paham keagamaan yang wasatiyah tadi, sehingga bisa menyebar. Nah, di sekolah juga anak-anak juga diajarkan untuk selalu bertanya. Apapun yang diajarkan gurunya, mereka harus mengkritisi. Nah, cara memprovokasi critical thinking mereka adalah dengan membiasakan memberi ruang pada mereka untuk bertanya ke gurunya. Jadi jangan cuma satu arah gitu. Karena kalau dari zaman dulu kan waktu saya sekolah itu dianggap berisik dan disuruh diem kalau mau nanya gitu kan. Jangan nanya gitu. Jadi gurunya mungkin tidak konsep atau apa. Tapi ketika kita mau bertanya malah udah nanti aja berisik. Nah, justru harusnya di sekolah maupun di rumah ya, ketika dia pulang dari sekolah ketemu ibunya misalnya, itu harus diajak untuk bertanya. Dia bertanya apapun, pengalaman dia apa hari ini, apa yang bikin kamu galau atau resah, atau ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ditanyakan, pancing dengan pertanyaan ke anaknya, biar ada komunikasi. Iya, gitu. Jadi anak tidak hanya menyerap, tapi dia juga berani untuk mempertanyakan. Sejauh ini hasil temuan dari ibu, penelitian ibu ya, apakah ada keterlibatan dari perempuan atau bukan hanya perempuan sih, ya, anak laki-laki itu adakah termotivasi dari misalnya dari ekonomi misalnya gitu, selain daripada penafsiran tadi atau doktrin yang diberikan entah itu dari keluarga atau saudara, guru ataupun media sosial, misalkan apakah faktor ekonomi juga menentukan itu? Faktor ekonomi itu sampingan ya. Jadi nilai plusnya kalau dia ikut maka dia akan dapat tunjangan juga gitu. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah tadi ya, paham keagamaan, kemudian juga personal reason tadi, alasan tertentu secara pribadi, dia punya keinginan sesuatu untuk menebus dosa atau apapun. Kemudian kalau misalnya nanti bisa dapat tambahan atau dapat bantuan ekonomi, itu adalah nilai plus saja gitu, tapi bukan itu yang dicari sebenarnya. Jadi itu bukan faktor utama ya? Bukan faktor utama kalau ekonomi. Berbicara tentang perempuan lagi, selain dari sudut pandang Islam, bagaimana perempuan ini bisa berdaya di lingkungan-lingkungan sosial ataupun lebih berdaya sama diberdayakan diberdayakan atau pemberdayaan itu. Apakah dalam Islam ataupun dari tatanan sosial, apakah itu perlu dilakukan untuk perempuan? Iya, karena kita nih masih ada budaya patriarki yang kuat ya. Jadi di mana perempuan tetap saja dinomorduakan, walaupun di Indonesia hebat lah, udah banyak perempuan yang menduduki posisi kalau di perusahaan di atas level manajerial, kemudian di pemerintahan sampai ada presiden perempuan pernah ada juga. Nah, tapi tetap saja gitu di praktek-praktek di lingkungan masyarakat, perempuan itu juga masih sering harus diberikan akses khusus,
ada affirmative action untuk merangkul perempuan. Nah, bagaimana caranya supaya perempuan itu bisa memaksimalkan potensi mereka ya di masyarakat atau di kehidupan sosial. Yang pertama adalah tadi ya, memberikan akses untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, memberikan akses mereka untuk mengimplementasikan apa yang mereka punya, baik pengetahuan maupun skill. Entah bentuknya pekerjaan, entah bentuknya pengabdian masyarakat atau apapun gitu. Atau mencurahkan segala kemampuan intelektualnya misalnya dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga, dari sistem negara, negara wajib membuat kebijakan-kebijakan yang responsif gender, yang tidak hanya memandang bahwa laki-laki saja yang perlu untuk diberi ruang, peran, kemudian juga anggaran, tapi perempuan juga di level apapun maka harus ada keterwakilan perempuan, tidak hanya sebagai partisipan tapi juga sebagai pembuat kebijakan. Karena beda, kebijakan yang dibuat oleh laki-laki saja itu akan beda ketika dia melibatkan perempuan. Karena perspektif perempuan kan pasti melihat sesuatu yang mewakili dirinya gitu. Oh, ternyata ini misalnya di kondisi penjara kita tidak ada perlakuan untuk ibu yang membawa anak, yang terpidana yang membawa anak. Itu bagaimana, selnya khusus apa enggak? Kemudian ibu yang hamil, apakah makanannya sama apa tidak? Gizinya bagaimana? Bagaimana kemudian kesehatannya dicek secara reguler. Nah, itu kan kalau yang membuat kebijakannya laki-laki kan dia nggak pernah mengalami hamil dan melahirkan. Itu terlewatkan. Akhirnya kan jadi kebijakannya beda. Nah, ketika melibatkan perempuan di level kebijakan, maka itu akan utuh gitu ya perspektifnya. Nah, makanya harus ada pengarus utamaan gender di dalam instansi-instansi pemerintah, sehingga program-program kebijakan dari negara itu juga melindungi perempuan. Berarti memang sejauh ini respon dari negara sudah sesuaikah dengan harapan, maksudnya? Masih kalau saya lihat, kalau bisa dikuantifikasi ya masih sekitar 80 atau 75-80%, karena lebih banyak kemudian wacananya memang peduli gender, memakai perspektif gender dengan melibatkan perempuan. Yang hadir 50-50, 50 laki-laki, 50% perempuan gitu kan. Tapi kemudian kita lihat, oh perempuannya ternyata hanya sebagai statistik, tapi tidak ditanya pendapatnya, tidak ditanya misalnya adakah perbaikan untuk kebijakan atau program. Nah, itu beda gitu, perempuan hadir sebagai peserta atau perempuan hadir ditanya apa maunya. Nah, itu masih belum banyak, terutama ketika sistem desentralisasi ya di tingkat daerah. Ketika misalnya ada konflik, yang berunding akhirnya bapak-bapak gitu kan, ibu-ibunya di belakang menyediakan konsumsi. Tapi kontribusi ini gimana misalnya untuk menyelesaikan konflik ini, kan harusnya ditanya gitu ibu-ibunya juga. Bahkan mungkin di daerah konflik ketika di Ambon, perempuan malah bisa cair gitu, tidak lewat meja perundingan, dia lewat pasar berinteraksi dengan lawannya gitu. Berarti memang punya perspektif sendiri ya. Dan caranya sangat soft gitu. Iya. Berarti memang menurut dari Ibu apa nih kendala daripada tadi yang Ibu bilang 70% atau 80% respon negara sejauh ini tentang kebijakan untuk gender masih perempuan? 80%. Jadi masih kurang 20% lagi gitu. Iya. Ya, kendalanya adalah yang pertama biasanya yang menduduki posisi menteri, dirjen, pokoknya level-level pembuat kebijakan itu masih di posisi yang dipegang oleh laki-laki, direktur. Nah, itu yang perlu untuk tadi ya affirmative action, pengarus utamaan gender, sehingga mereka juga memberi porsi. Perempuan perlu untuk direkrut jadi level pimpinan, perempuan perlu untuk diberdayakan sehingga dia mampu masuk ke eselon 1 misalnya. Oh, ini ternyata banyak yang calon-calon eselon 1 tapi perempuannya nggak ada. Ya justru itu disuruh belajar, disuruh ikut training atau apapun sehingga dia memenuhi syarat untuk itu.
Itu kan di situ ada peranan perempuan di situ Bu ya. Di situ apakah profesionalisme atau tadi apa skill, apakah menentukan di situ? Maksudnya dalam artian kan selama ini kan kayak misalkan asisten rumah tangga itu kan banyak perempuan, jarang laki-laki. Gitu kan. Nah, di situ kan posisi maksudnya perempuan lagi di sini maksudnya. Kadang mereka ya mungkin tidak diperlakukan manusiawi atau kerjanya mungkin lebih jamnya lebih panjang gitu kan, apalagi lagi tidur dibangunin suruh bikinin mie. Terus mungkin penghasilannya atau profitnya buat dia nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, jamnya tadi, terus kerja keras lah pokoknya jungkir balik gitulah. Gimana Ibu mandang ini? Ya memang itu wajib ya, karena kalau tidak kita akan terjerumus dalam perbudakan modern gitu, bahwa kita tidak memanusiakan perempuan yang menjadi asisten di rumah kita. Saya sendiri sampai dengan umur anak saya 5 tahun itu memakai asisten, tapi yang tidak tinggal bersama. Jadi dia punya jam khusus sampai dengan jam 5 sore. Di atas jam 5 sore kalau saya belum pulang juga, maka dia kena insentif overtime. Jadi dikasih tambahan gajinya. Dan Sabtu Minggu dia libur. Tapi ketika anak saya sudah umur 5 tahun, saya lepas, tidak pakai pengasuh, saya dan suami yang berbagi tugas. Dan ternyata fine-fine aja gitu. Kita berbagi di dalam Islam juga kan harus berbagi gitu, bukan berarti perempuan harus selamanya masak, cuci piring, ngepel, cuci baju dan sebagainya. Laki-laki juga harus bisa. Gitu. Dan ketika saya hadir di sini juga kan suami saya lagi jaga anak saya gitu. Nah itu kan bagaimana kita berbagi. Nah ketika kita memperlakukan PRT tadi juga harus seperti itu. Ketika kita mau profesional, maka profesionalah dengan jam kerja, profesionalah dengan upah. Upah yang layak itu berapa? Kebutuhan satu orang untuk hidup misalnya di Jakarta berapa per bulan? Kalau cuma 1 juta tapi 24 jam harus kerja, itu kan enggak manusiawi. Nah itu yang harus dipikirkan dan diperjuangkan. Jadi harusnya woman help woman gitu ya. Jadi perempuan juga harus membantu juga supaya PRT itu juga terlindungi dan mendapatkan jaminan tidak hanya keamanan, tapi juga jaminan mendapatkan upah yang layak dan juga perlakuan yang layak. Nah, dengan adanya fenomena PRT ini, apakah pemberdayaan itu diperlukan buat perempuan? Sebenarnya kalau saya melihat berkaca dari beberapa tempat yang pernah saya tinggali ya, saya pernah sekolah di Australia dan sebentar di Amerika, saya melihat tidak perlu sebenarnya ya ada pembantu rumah tangga. Cukup kita berdiri dengan alat-alat modern yang tersedia sekarang. Tidak perlu kita ini. Kalaupun misalnya ada babysitting gitu yang untuk menjaga anak, itu juga tidak full time seperti keluarga-keluarga di Indonesia. Bahkan saya pernah melihat ada di satu keluarga pembantunya itu berjongkok jalan bawa nampan berisi cangkir melayani kita dari dapur sampai ke ruang tamu. Itu saya melihat itu dia pejabat padahal. Tapi kok memperlakukan itunya seperti itu gitu ya. Nah itu makanya perlu untuk memberi akses ke perempuan. Lagi-lagi pemberdayaan tidak hanya sekolah formal, pendidikan formal, tapi juga skill. Sehingga dia bisa berdaya, dia bisa memilih pekerjaan apa yang dia inginkan dan layak untuk dia. Nah, baterai masih aman? Masih aman? Ya, ini Bu. Ini apa? Dengan adanya apa? Skill, terus profesionalisme di perempuan itu sendiri, terus dia bisa menduduki posisi-posisi yang strategis, entah itu di keluarga ataupun perusahaan ataupun di lingkungan sekitar dia berada gitu. Apakah itu bisa mempengaruhi peran gender tadi, dalam artian kan ada tadi PRT itu yang asisten rumah tangga gitu kan. Nah, itu kan
kayaknya lebih persentasenya lebih besar yang melakukan hal-hal itu kan perempuan, antar perempuan gitu ya. PR-nya perempuan, dan ini sebagai pengguna jasa PR itu perempuan juga maksudnya yang melakukan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan itu adalah salah satu tindak tindak tidak disarankan atau tindakan yang melanggar norma-norma kemanusiaan. Apakah itu mempengaruhi itu, Bu? Ya, ketika perempuan berada di posisi strategis yang bisa membuat kebijakan dengan perspektif perempuan, yang bisa menghargai pengalaman perempuan, perasaan perempuan, kebutuhan tidak hanya fisik maupun psikis ya, tapi juga kebutuhan biologis ketika masa-masa menstruasi misalnya, maka pekerja juga kan butuh juga untuk diberi waktu untuk ketika mengalami menstruasi biasanya kan ada yang mengalami sakit ya. Nah, itu bisa diberikan cuti menstruasi, cuti haid gitu. Nah, ketika perempuan ada di posisi strategis, maka kebijakan seperti itu bisa dibuat gitu. Tapi ketika tidak ada yang mewakili, tidak ada yang bisa merumuskan kebijakan, maka tidak akan berlaku peraturan itu. Dan perlakuan terhadap perempuan juga akhirnya kan tetap sama gitu. Ketika perempuan naik posisinya, maka perempuan bisa melihat dengan kacamata yang beda. Jadi hal-hal apa saja yang mau dilakukan untuk perempuan ini agar bisa tidak dipandang tadi kelas 2, dia punya skill, dia punya peran di sosial ataupun di perusahaan atau di pemerintahan. Ya, yang pertama perempuannya juga harus bertekad gitu bahwa dia harus keluar dari lingkungan yang tidak kondusif untuk pengembangan dirinya. Tidak dengan cara kekerasan, tapi dia harus menuntut haknya. Bahwa dia juga berhak untuk diperlakukan sama. Kalau dari level negara kan tadi sudah ada misalnya kebijakan yang responsif gender. Kemudian ada pengaruh utamaan gender. Nah, kalau di level personalnya sendiri, di perempuannya sendiri, maka dia harus itu tadi. Dia keluar dari lingkungan yang tidak kondusif, dia berhak menuntut haknya. Kemudian ketika ada akses, maka dia harus pergunakan sebaik mungkin. Upaya apa, Bu? Maksudnya untuk mengubah mindset ini kayak perempuan nanti ujungnya juga di dapur. Ya, lagi-lagi itu harus ada pembaharu di akar rumput gitu, dari ulama perempuan, dari tokoh-tokoh perempuan, dari pendidikan misalnya dari sekolah, bagaimana kemudian ditanamkan bahwa mereka tetap harus maju sama dengan laki-laki. Kemudian di keluarga juga harus disosialisasikan bahwa tidak semua anak perempuan itu lemah. Nah, anak perempuan itu punya minat dan bakatnya masing-masing. Nah, tinggal keluarga yang mengarahkan. Nah, itu kan harusnya ada penyuluhan-penyuluhan gitu sampai ke tingkat akar rumput. Ini menyangkut dengan budaya, teman-teman. Nanti tidak foto-foto. Mengenai mahar misalkan. Bagaimana pandangan Ibu tentang mahar ini ya? Tadi sudah ada posisi tentang peran gender, feminisme, maskulinitas, terus perempuan dan laki-laki. Kalau kita melihat proses mahar ini di perkawinan itu ya, itu kan ada dari pihak laki-laki ke perempuan. Apakah itu salah satu simbol dalam artian bentuk daripada tindakan atau bentuk daripada feminisme dan maskulinitas atau perempuan dan laki-laki? Apakah itu menunjukkan juga kelas bahwa perempuan ini sudah saya beri mahar misalkan gitu? Bagaimana dari sisi agama atau dari pandangan tadi yang gender tadi, feminis dan maskulin? Di dalam Islam sendiri mahar itu kan sebenarnya penghormatan terhadap perempuan ya, bahwa itu adalah bentuk ikatan bahwa sang calon suaminya bersedia untuk menafkahi dia, menjamin perlindungan, memberikan perlindungan kepada dia, menggantikan posisi ayah dan ataupun kedua orang tuanya gitu.
Nah, jadi sebenarnya itu bukan bentuk kesetaraan gender juga, tapi memang gitu enggak. ya? Tapi memang di dalam Islam itu adalah penghormatan terhadap perempuan. Dia bukan transaksi jual beli, tapi dia bentuk bahwa sang laki-laki akan full memberikan proteksi, kemudian jaminan keamanan dan sebagainya. Jadi komitmen lah ya, kayak simbol komitmen. Berarti bukan bentuk saya beli misalnya. Makanya kan ada mahar yang jumlahnya beda-beda dan itu kan makanya kalau di dalam Islam kan lebih baik meminta mahar sekecil mungkin kan. Bukan yang lomba-lomba nyari yang semakin tinggi berdasarkan statusnya, misalnya S1 harganya segini. Itu baru transaksi. Kalau tadi melihat dari nominal misalnya besar, otomatis kan pihak laki-laki itu beranggapan bahwa saya sudah mengeluarkan lebih banyak ini, jadi kemungkinan kayak bertindak kekerasan. Itu tergantung ke individunya masing-masing sih. Karena ada orang yang memang dia dengan ikhlas malah senang karena ingin menyenangkan hati calon istrinya, maka dia memberi mahar yang besar, tapi tidak menganggap bahwa dia sudah membeli perempuan itu sebagai budaknya dia gitu, yang bisa untuk diapa-apain gitu ya, dikasarin, dipukulin, dimaki-maki gitu. Ada yang tidak merasa seperti itu, tapi di lingkungan tergantung lagi di lingkungan keluarga yang memang praktek kekerasannya memang sudah dianggap normal, dinormalisasi gitu, bahwa memang wajar memperlakukan perempuan seperti itu, maka biasanya yang seperti itu akan terjadi lagi gitu. Anak akan merekam apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika sehari-hari praktik itu menjadi biasa. Baik Bu, mungkin ada yang mau disampaikan tentang perempuan ini, bagaimana apa yang harus ditanamkan di perempuan sebagai calon ibu nanti ke depannya. Oke, untuk perempuan-perempuan muda yang saat ini sedang mengembangkan potensi dirinya, kemudian ingin mewujudkan mimpi-mimpinya, mereka harus membulatkan tekad gitu, bahwa apapun yang terjadi maka dia harus menjadi manusia seutuhnya. Dia bukan subordinasi dari manusia lain. Dan dia harus menciptakan standarnya sendiri berdasarkan kemampuannya sendiri, bukan standar orang lain. Jadi melihat semua ke diri sendiri gitu. Ya, standarnya diri sendiri. Iya. Kalau bagi Mas Teguh misalnya S2 itu sesuatu yang harus dikejar, tapi mungkin bagi saya S1 saja cukup, karena saya mau jadi wira swasta, membuka lapangan pekerjaan sendiri. Justru saya mau merekrut misalnya banyak karyawan, tapi dengan S2 itu mungkin hanya sekedar kajian akademik, saya tidak penting gitu kan. Itu jadi standarnya adalah dirinya sendiri, sejauh mana dia mampu, sejauh mana dia memiliki keterampilan, sejauh mana dia memang men-set mimpinya sampai apa, termasuk tekadnya tadi ya. Mindset, pola-pola pikir yang menentukan sekali Bu ya. Makanya saya nggak punya anak perempuan, tapi saya mendoktrinkan itu keponakan saya. Jadi di umur 23 dia sudah S2, karena saya target dia harus bisa mampu mengembangkan potensinya, kemudian dengan pendidikan tinggi dia bisa memilih pekerjaan apa yang layak untuk dia. Baik, Ibu Debbie Avianti, terima kasih atas wawancaranya seputar perempuan dan keislaman, Bu ya. Jadi bagaimana peran perempuan dan bagaimana perspektif Islam memandang perempuan, feminisme, maskulinitas, terutama pengaruh utamaan gender, gitu Bu ya. Baik, teman-teman RK nanti saksikan kembali podcast Ramadan RK sesuai dengan latar belakang dari para narasumber. Baik teman-teman RK, sampai jumpa lagi kembali. Jaga kesehatan, jangan lupa menanamkan jiwa-jiwa atau nilai-nilai keislaman di Ramadan yang berkah ini. Semoga bisa berpengaruh kedamaian di Indonesia dan untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.